Hai semuanya, kembali lagi di channel Adesha Zeolik. Terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe channel Adesha Zeolik sehingga channel Adesha bisa berkembang. Sekali lagi terima kasih atas teman-teman yang telah subscribe sehingga membuat saya bersemangat untuk upload konten tentang edukasi dan psikologi dan kesehatan mental. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang penting dan menarik. Kalian pasti pernah mendengar kata komunikasi, kan? Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita bisa lebih memahami dan terhubung dengan orang lain. Jadi, mari kita jelajahi lebih dalam mengenai betapa pentingnya komunikasi ini dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih mendalam. Apakah kalian pernah merasa betapa sulitnya berbicara atau mendengarkan dengan baik? Nah, hal itu bagian dari komunikasi. Namun, tahukah kalian bahwa komunikasi yang baik dapat mengubah dinamika hubungan kita? Dengan berbicara dengan jujur dan mendengarkan penuh perhatian, kita dapat memahami perasaan, pemikiran, dan harapan orang lain. Inilah yang membuat kita merasa lebih dekat dan lebih menghargai satu sama lain. Jadi, komunikasi sebenarnya adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi tentu saja, komunikasi juga bisa menjadi sulit. Mungkin kita merasa kesulitan menyampaikan perasaan kita atau menghadapi perbedaan pendapat. Nah, teman-teman jangan khawatir. Ada strategi-strategi yang bisa kita terapkan. Salah satunya adalah berbicara dengan lembut dan terbuka. Juga mendengarkan merupakan poin yang penting. Saat kita fokus mendengarkan, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan mengatasi hambatan dalam komunikasi. Penting untuk diingat bahwa komunikasi yang buruk dapat memiliki dampak besar. Ini bisa menyebabkan konflik, kebingungan, atau merasa tidak dimengerti dan diabaikan oleh orang di sekitar kita. Namun, jika kita berkomunikasi dengan baik, hasilnya bisa luar biasa positif. Kita akan merasa lebih dekat dan lebih mengerti satu sama lain. Dengan berbicara dengan jujur, kita membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai, yang pada akhirnya membuat hubungan kita tetap positif dan penuh kebahagiaan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang strategi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Ini melibatkan langkah-langkah sadar untuk menjadi komunikator yang lebih baik. Pertama, kita perlu mengembangkan kesadaran diri tentang bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan saat kita bingung, itu juga poin penting. Menguasai bahasa dengan baik membantu kita menyampaikan ide secara jelas dan tepat, sehingga menghindarkan kita dari kata belibet atau berbicara berputar-putar. Selain itu, kita bisa mengasah keterampilan berbicara di depan umum, melatih teknik presentasi, serta mengambil peran dalam simulasi atau permainan peran untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Jangan lupa untuk mencoba berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya berbeda dengan kita. Karena ini juga dapat mengasah keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda dengan kita. Jadi kita telah melihat betapa pentingnya komunikasi dalam hubungan. Bagaimana komunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hubungan kita, dan bahkan strategi yang dapat kita terapkan untuk menjadi komunikator yang lebih baik. Dengan berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan hati, dan menerapkan strategi-strategi ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih bermakna, lebih dekat, dan lebih kuat. Jangan ragu untuk mencoba dan terus belajar karena komunikasi adalah keterampilan yang bisa kita tingkatkan sepanjang hidup kita.
Nah, itulah video pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan. Ayo buat komunikasi kita menjadi lebih efektif. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut yang penuh inspirasi dan motivasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.